Teman-teman yang ngikutin vlog saya dari awal tentu tahu bahwa saya adalah seorang fotografer yang punya guest house atau coffee shop. Di video kali ini saya mau sharing kepada teman-teman semua satu insiden terkait adanya endorser yang meminta nginep gratis tapi saya tolak beberapa bulan lalu. Jadi ini sebuah inspirasi yang bisa dipahami bersama-sama. Stay tune di video ini, kita ketemu beberapa saat lagi. Ketemu lagi dengan saya Bima Aditya. Selamat datang dari rumah saya, The Cendela. Dan saat ini saya ada di teras rumah saya. Ini sebuah coffee shop yang namanya 10 Coffee. Jadi ini adalah properti ketiga yang saya pergunakan untuk guest house. Jadi kebetulan sekali saya menabung uang hasil memotret selama 12 tahun itu di dalam bisnis hospitality semacam ini. Nah, guest house ada 3 di Jogja semua. Lalu ini adalah coffee shop saya pertama. Nah, beberapa bulan lalu istri saya terima satu email. Jadi bagi saya sih beliau ini adalah seorang artis terkenal menurut saya. Filmnya tayang setiap hari, ada di sinetron gitu. Nah, saya berpikir intinya bahwa beliau ini mungkin sih kepengen nginep road trip lah, mungkin dari satu kota tertentu sampai kota tertentu, sehingga di setiap tempat dia kepengen minta semacam, ngomongnya sih adalah kerjasama pertukaran bisnis dan lain-lain. Jadi dia nginep di sini gratis, kemudian beberapa malam, kemudian saya diliput gitu. Nah, cuma maksudnya begini, saya tuh nggak butuh waktu lama, cuma 15 menit saya langsung tolak, bilang sama istri saya. Saya yang merasa aneh adalah begini, ini orang sinetronnya tayang setiap hari, hampir setiap hari, tapi kenapa dia masih harus menginap di sebuah guest house kecil kayak rumah saya ini, harganya cuma $29 gitu, ini cuma 400 ribuan, dan dia minta gratis, kemudian diliput di YouTube-nya dia. Saya lihat YouTube-nya dia sama YouTube-nya teman saya yang bareng-bareng sama anaknya, sama istrinya mainan slime aja, subscribernya banyakan teman saya gitu. Teman saya tuh cuman mainan slime sama anak-anaknya. Jadi slime itu kan mainan anak kecil ya, bisa pakai sabun mandi, bisa sabun cuci piring, semuanya dicoba. Singkat cerita, teman saya ini punya subscriber sekitar 1,2 juta dan dia earning udah ribuan dolar. Nah, si sosok orang hebat ini subscribernya tuh baru sekitar 69 ribuan atau berapa, 60 ribuan atau 45 ribu gitu. Dan tayangnya 2-3 bulan sekali gitu. Jadi kayak bukan sebuah primary channel gitu. Jadi saya terus kemudian bilang sama istri saya gini, udah tolak aja gitu. Saya tuh di sini di Cendela sama di 10, saya tuh punya karyawan. Beberapa tahun lalu ketika pandemi ini melanda, saya sampai bahkan harus merumahkan beberapa orang karyawan, termasuk memotong gaji karyawan saya sebanyak 40%. Karena itulah saya merasa bahwa ketika ada seseorang yang dalam tanda kutip ya, notabene-nya menurut saya tuh dia orang kaya loh, karena sinetronnya tayang setiap hari. Itu dia nginep di kamar saya harga 400 sampai 450 ribu, dia nggak kepengen bayar. Itu maksudnya rada lucu sih. Sedangkan saya di sini harus suffering, saya kehilangan uang ratusan juta dalam 1 tahun karena pandemi. Karyawan saya, gajinya saya potong 40%, tapi beliau ini nggak mau membayar dan hanya sekedar barter untuk satu channel yang menurut saya nggak relay gitu. Saya sih di sini miris sih. Jadi saya berharap sih siapapun teman-teman yang kepengen punya bisnis Airbnb kayak saya begini, endorsement itu menurut saya bukan suatu hal yang primer gitu. Ya kalau selebgramnya bagus sih nggak apa-apa. Cuma kalau selebgramnya bukan fokus, kalau saya di hospitality ya, saya cuma mau terima endorser dan itu hanya beberapa orang, nggak ada 5 orang dalam waktu 2 tahun ini. Tapi dia memang benar-benar seorang traveler, itu saya endorse, nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya cuman selebgram modal cantik, modal ganteng segala macam, dan saya tahu dia bisnisnya bagus ya, sinetron tayang setiap hari, terus dia nggak mau bayar, saya rasa sih enggak sih. Saya lebih sayang sama karyawan saya daripada sama endorser macam-macam itu. Jadi begitu, itu video hari ini. Video sederhana, intermezzo, di mana teman-teman bisa ngelihat sisi lain kehidupan saya sebagai seorang fotografer, di mana saya adalah seorang host Airbnb.
Bisnisnya sebenarnya nggak gampang sih. Saya mulai bisnisnya udah dari tahun 2013, ini udah rumah ketiga. Tahun 2021 ini kita sedang bergerak menuju ke pelayanan tamu ke 2000. Dari tamu pertama saya orang Belgia, namanya Julie and Julie. Nah, sekarang nih kita lagi bergerak melayani tamu ke arah yang nomor ke 2000. Jadi udah hampir 2000 tamu selama 8 tahun gitu. Jadi udah jempalitan saya di bisnis ini. 12 tahun di fotografi, 8 tahun di hospitality. Menurut saya sih sangat menyenangkan. Teman-teman bisa aja kok punya kamar nganggur, direntalin di rumahnya, tambahan sebulan tambahan misalnya $150, $250 gitu. Itu rumah-rumah saya pertama tambahannya segitu, rumah kedua lebih besar, rumah ketiga jauh lebih besar lagi. Jadi silakan aja. Nanti di link description di bawah, saya tuh punya 2 metode hal yang bisa saya sharingin. Satu ebook, satu kayak online course saya gitu. Jadi itu video saya, teman-teman saya ajakin tour ke rumah-rumah saya ajarin semuanya. Teman-teman bisa yang tertarik kepengen bisnis kayak begini, bisa klik link di bawah. Nanti teman-teman bisa milih, bisa baca ebook saya, atau bisa ikut video course saya. Terserah sih, take it or leave it aja. Ini tuh saya murni sharing karena sama dengan Shutterstock yang biasa saya sharing setiap hari ya. Airbnb itu bisa dimulai dengan sebuah kamar nganggur, karena saya dulu memulainya hanya dengan kamar bekas kos-kosan dan modal hanya Rp100.000. Cuman itu berkembang menjadi 3 guest house dan saya udah hampir 2000 tamu. Jadi yang nggak kepengen beli ya sudah nonton aja. Saya punya channel playlist khusus untuk membahas tentang hospitality, nonton aja. Yang kepengen tahu secara spesifik, teman-teman bisa baca ebook atau nonton video course saya. Sekali lagi terima kasih udah terus mampir, terus support channel saya. Tetap subscribe, nyalain loncengnya. Insya Allah saya akan berusaha untuk tayang setiap hari. Kita ketemu di video berikutnya.